Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Allah Ta'ala pertemukan kita dalam majlis ilmu. Semoga Allah Ta'ala karuniakan kita ilmu yang bermanfaat, karena Nabi SAW senantiasa mengulang-ulang doa, dan ini juga disyariatkan buat kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ya Allah, berilah manfaat apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan di kala pagi kita disyariatkan untuk membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Seseorang tidaklah mendapatkan rizki yang baik, amal yang diterima, kecuali apabila dia memiliki ilmu yang bermanfaat. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menjelaskan, inilah kuncinya. Kalau ikut keterangan Al-Imam Az-Zarnuji, ilmu yang bermanfaat itu ada dua. Satu, ilmu yang diamalkan. Dua, ilmu yang diajarkan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita masih mengkaji tentang tauhid, karena ini bagian yang penting, yang pertama dan utama dalam bab akidah ini. Dan pembahasan kita masih dalam tauhid rububiyah. Mengimani, meyakini dengan hati yang terhujam dalam di kalbu kita bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan. Terus apa lagi? Yang memiliki, yang mengatur alam ini. Tidak ada yang lain. Dan para ulama menjelaskan kepada kita, di antara bukti Allah Ta'ala yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur adanya alam jagat raya ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kepada kita untuk senantiasa mentadabburi alam jagat raya ini, sehingga Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-Baqarah, dan ayat-ayat yang lain dianjurkan untuk merenungi penciptaan langit dan bumi ini,
Contoh dalam surah Ali Imran ayat 190 dan seterusnya Allah menyebutkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal dituntut untuk merenungi alam ini. Makanya fungsi akal di dalam agama ini, satu, untuk memahami dalil, dua, untuk menggali hikmah ayat-ayat Allah Ta'ala, syariat Allah Ta'ala atau alam yang Allah Ta'ala ciptakan ini. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Siapa orang-orang yang berakal itu? Mereka adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah, baik dikala duduk, dikala tegak, di saat berbaring. Qiyaman wa qu'uda, qiyam berdiri, qu'uda duduk, wa 'ala junubihim berbaring. Mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak cukup sampai di sana. Allah Ta'ala pun lanjutkan, wa yatafakkaruna, dan mereka merenungi, bertafakkur. Nah, inilah dia asal kata tafakkur yang sering kita dengar. Mereka bertafakkur, merenungi untuk mencari hakikat keimanan yang meresap dalam hati. Fi khalqis samawati wal ardi, dalam penciptaan langit dan bumi ini. Manakala mereka merenungi dengan baik, mereka akan berkata, Rabbana, ya Rabb kami, ma khalaqta hadha batila, tidaklah engkau ciptakan ini ya Allah sia-sia. Tidak ada yang Allah Ta'ala ciptakan sia-sia, tidak ada. La ilaha illallah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Bahkan tasbih, makna tasbih itu apa? Selesai solat kita kan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini tasbih. Apa makna tasbih? Pengertian tasbih apa? Pengertiannya, maknanya apa? Tanzihullahu anin naqais. Bahkan tanzihullah amma la yaliqu bihi, mensucikan Allah dari sifat kurang, bahkan mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Itu dia. Jadi awak betul bertasbih, subhanallah, 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 maka jiwailah resapi makna dan kandungannya apa? Mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Jadi dalam diri kita, kalau ada dalam pikiran kita, kalau ada sesuatu pikiran-pikiran yang ngawur, pikiran-pikiran yang negatif tentang Allah, pikiran-pikiran yang bisikan syaitan, was-was, subhanallah. Makanya dalam ayat Allah Ta'ala kita temukan subhanallah amma yasifun, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka sifati tentang Allah. Faqina azaban nar, maka selamatkan kami dari siksa neraka ya Allah. Masya Allah. Berarti dalam ayat ini mengkaji dan merenungi alam ini untuk mendapatkan hakikat keimanan dan mendapatkan hati yang bisa merasakan rububiyahnya Allah, sehingga dia rajin berzikir. Nah, makanya lihat gunung yang tinggi menjulang, lihat alam yang sedemikian indah, hijau ranaunya tumbuh-tumbuhan, Masya Allah, laut yang sedemikian indah, semuanya memberikan faedah kepada orang-orang yang berakal cerdas, menambah keimanan mereka. Makanya pergi tadabbur alam untuk mendapatkan keimanan kepada Allah Ta'ala. Cuman sayang belakangan
pergi ke tempat-tempat yang indah seperti ini, banyak kemaksiatannya. Kan ya? Betul enggak? Poi baik kau naik gunung. Banyak orang mendaki gunung, laki-laki pedusi, jantan batino. Pakai kain elok lain, kau indak pula. Wal'iyazubillah. Aku musibah lah. Habis kau pergi tengok sungai. Kalau pergi mandi apa-apa tu kawan-kawan pergi mandi ke Gema, Sungai Subayang namo. Itu orang yang di hulu lah, lo ni kampung apa lah? Ayu Jonia. Sojuk alam indah. Nengok foto je video, dia lah kena lego so. Kau tak percaya je tengok. Pak, kalau kita berenang, bonang waktu menyolam awak, hirup udara balik setengah itu, masya Allah, rasa sejuk kepala tu ajib luar biasa. Tapi semakin kesiko semakin banyak orang. Jadilah sekarang ini tempat-tempat wisata tu tempat-tempat berbuat maksiat. Apalagi kalau tahun baru, apalagi kalau malam minggu. La ilaha illallah, kacau bilau, kata orang seberang. Allahul musta'an. Mandi di sungai, baca ampu jatan batino. Allahul musta'an. Seorang perempuan melepaskan pakaiannya tidak di rumah suaminya, hatakat bainahu wa bainallahi hijab. Ia melepaskan, membuka tirai kemurkaan Allah Ta'ala buat dirinya. Allahul musta'an. Itu pula yang jadi masalah. Tapi kalau mau yang ori, ke kampung saya lah di sana, memang luar biasa. Tidaklah kita melihat alam. Masya Allah. Datang satu waktu kita pergi ke air terjun di hulu-hulu sana. Saya merasakan Masya Allah, capek, letih. Tapi begitu sampai di tempat air terjun itu, nikmat sekali. Rasa hilang semua capek itu. Saya malam itu di tempat air terjun itu, saya lihat bintang gemintang di atas. Masya Allah, nikmat kebesaran Allah Ta'ala itu. Terpikirlah Pak, manakala kita pergi ke tempat yang indah ini, memang capek. Tapi begitu sampai di sana hilang rasa capek itu. Begitulah perjuangan meraih surga Allah yang penuh dengan kenikmatan itu. La 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Tidak ada mata lihat keindahan seindah itu, tidak ada pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas oleh hati. Apa nak akan capek? Ponek dunia ku tempat letih, capek. Istirahatnya orang beriman hanya di surga kelak. Namun begitu sampai di surga, air telaga Nabi saja, Al-Kautsar, ya, Masya Allah, ketika kita minum seteguk saja, lam yatma abadan, tidak akan pernah dahaga lagi selama-lamanya. Awak minum juga disuruh gorong, tapi tidak dahaga oleh. Awak cuma orang minum jus, tidak awi dah. Tapi dek santai-santai, apalagi je orang rumah atau calon orang rumah, awak santai-santai, tapi minum juga, tak tahu awi. Ya. Allahu Akbar. Ini di antara cara mendapatkan keimanan yang mendalam tentang tauhid rububiyah ini, merenungi alam ini. Tapi hati-hati, jangan alam tempat berbuat maksiat. Itu bahaya. Baik. Apa lagi? Di antara bukti rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala ada pada mukjizat-mukjizat para nabi. Mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah ceritakan sedikit tentang penciptaan makhluk. Siapa makhluk yang pertama? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan al-qalam,
bahkan ada yang menyebutkan air, namun pendapat di antara yang terkuat, satu al-qalam, dua arsy. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya melihat pendapat dua ini pendapat yang kuat, sebagaimana Al-Imam Ibnu Katsir jelaskan dalam Al-Bidayah wan Nihayah dari sekian banyak pendapat. Namun insyaallah taala arsy adalah makhluk Allah Ta'ala yang pertama, sebagaimana penjelasan sebagian para ulama yang menguatkannya. Dan sudah kita sebutkan, arsy adalah makhluk yang besar. Tidaklah makhluk yang ada di bumi ini melainkan yang di atas kita lebih besar dari kita. Di atas itu lebih besar lagi. Di atasnya lebih besar lagi. Sudah kita sebutkan tentang kursi dan bagaimana besarnya, serta arsy bagaimana besarnya, serta malaikat yang menjaga, yang memegangnya di hari akhir. La ilaha illallah. Setelah Allah Ta'ala ciptakan bumi ini, Allah Ta'ala ciptakan langit. Masya Allah. Setelah itu, barulah Allah Ta'ala ciptakan isinya alam ini. Barulah ada kehidupan. Setelahnya Allah Ta'ala pun kasih kesempatan untuk tinggal di bumi ini jin. Namun ketika jin ini berbuat kerusakan di muka bumi ini, akhirnya jin itu dihalau oleh para malaikat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau di mana tompeknya kini? Di tempat-tempat yang manusia tidak ada di sana. Jadi itu tidak. Akibat berbuat kerusakan yang mereka di bumi. Makanya tempat-tempat wisata kan tempat melihat kebesaran Allah seharusnya. Namun apabila banyak kemaksiatan nanti di sana, sebagaimana dalam hadis riwayat At-Tabrani, "Idza zahara az-zina war-riba fi qaryatin faqad halu bi anfusihim adzaballah." Apabila zina dan riba telah merajalela di satu kampung, di satu tempat, mereka berarti menghalalkan azab Allah di kampung itu. Faham tuh? La ilaha illallah. Maka hati-hati, tempat-tempat maksiat, tempat-tempat wisata jadi tempat-tempat maksiat. Maka dilipat kain itu ada satu bendungan indah, dan makanya antum semangat belajar, lanjut pergi belajar. Ini kan insya Allah beberapa orang, sebab kaderisasi markis itu berbeda modelnya dengan model yang lain. Siapapun yang sabar insya Allah ta'ala, biiznillah. Tapi ikuti polanya itu. Lanjut belajar nanti. Pergi belajar ke Yaman. Sebab pondok markis itu pondok yang pertama itu kaderisasinya ke Yaman. Ya. Insyaallah ini makin banyak yang pulang lagi. Alhamdulillah sudah ada yang 3 tahun dan hampir 4 tahun. Nanti di dekat bendungan itu sudah kita sediakan lahan 2,5 hektar untuk buat pondok pesantren nanti di sana. Kenapa kita mau tekad buat pondok pesantren di sana? Saya khawatir itu 10 tahun lagi paling lama akan menjadi tempat maksiat. Sebab tidak jauh dari sana, ada di belakang gedung walet, ada apa kata tokoh masyarakat kepada saya di sana? Ustadz, siang hari saya jumpai anak-anak buka pakaian di sini, laki-laki jantan batino. Antum bayangkan itu. Makanya ketika tempat-tempat wisata itu jadi tempat maksiat, kita perlu turun tangan. Ya, untuk apa? Menjadi benteng pertahanan di sana. Tempat-tempat hitam itu, pesantren hadir di sana untuk apa? Agar Allah SWT tidak murka dan agar mereka segan atau mereka tersuasana. Itulah yang saya rencanakan. Fahim tuh? Barakallahu fiikum. Baik. Tapi itu dia sinyal kurang kayaknya. Ini sabar. Baik. Sekarang Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam. Makanya malaikat bertanya sebenarnya pada Allah, atau bahasa lainnya dalam tanda kutip protes. Apakah engkau menjadikan di muka bumi itu orang-orang yang akan membuat kerusakan lagi di muka bumi, ya Allah?
Allah Ta'ala jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Sebab nanti anak keturunan Adam ada orang-orang yang saleh dan ada orang-orang yang menjadi nabi. Allah tahu. Allah punya hikmah. Masya Allah. Makanya malaikat ini sadar semuanya adalah dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat tidak sama seperti iblis. Iblis ini awalnya adalah jin yang dekat dan taat kepada Allah Ta'ala, membangkang. Namun malaikat adalah makhluk la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak mendurhakai Allah Ta'ala apapun yang Allah Ta'ala suruh kepada mereka. Akhirnya malaikat mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah. Apa makna maha suci tadi? Mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya engkau la ilma lana, tidak ada ilmu kami ya Allah kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Engkau maha mengetahui, maha berilmu, lagi maha bijaksana. Masya Allah. Ini sikap yang benar dari malaikat. Tayyib. Dan Adam diciptakan. Dari apa Adam diciptakan oleh Allah SWT? Dari tanah. Berbeda dengan keturunan Adam dari saripatinya sana, dari saripatinya tanah, dari nutfah. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan keturunan-keturunan Adam, di antaranya ada yang jadi nabi. Dan nabi itu Allah Ta'ala bekali dengan mu'jizat. Rasul-rasul itu Allah Ta'ala bekali dengan mu'jizat agar kaumnya beriman kepada Allah Rabbuna Jalla fi'ula. Dan disinilah nampaknya rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Contoh, Rasul yang pertama diberikan mu'jizat, kejadian yang luar biasa pada dirinya dan kaum yang mengikutinya atau beriman kepadanya. Siapa Rasul yang pertama? Nuh alaihissalam. Lihatlah bagaimana kisah tentang Allah Ta'ala tenggelamkan kaum Nabi Nuh alaihissalam yang tidak beriman kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah Nuh alaihi salam ini, Masya Allah, kita mendapati ada, ketika kita renungi, kita mendapati ada keimanan manakala kita tadabburi dengan baik. Dalam beberapa surah Allah Ta'ala kisahkan kisah bagaimana Nuh alaihi salam. Bahkan ada satu surat yang bernama surat Nuh, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihissalam mencurahkan isi hatinya atas gangguan yang beliau dapatkan dari kaumnya, dicurahkan kepada Allah. Dan Nuh alaihissalam sudah nampak tidak berharap atas kebaikan kaumnya. Nampak dari pertanda-pertanda mereka. Qala Nuh Rabbi innahum asawni wattaba'u ma lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Ini dalam surat Nuh, dalam surat Nuh. Nuh berkata, ya Rabbku, sungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka. Karena harta dan anak-anak itu melalaikan. Seperti kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari ingat Allah. Tapi di dalam ayat ini tak ada maknya, Ustaz. Anaknya saja melalaikan, apalagi maknya. Nah, karena fitnah yang besar ditinggalkan oleh Nabi SAW buat lelaki ini adalah fitnah wanita. Nabi Nuh alaihissalam merasa yakin bahwa kekafiran generasi demi generasi kaumnya itu memang bakal bahaya. Maka Nuh alaihi salam pun Masya Allah berdoa. Qala Nuh
Qala Nuh rabbi la tadhar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara. Ya Rabb, kata Nuh, jangan engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir ini tinggal di muka bumi ini. Jangan lagi tinggalnya ya Allah. Lamua Nabi Nuh alaihi salam. Jangan ada yang tinggal lagi. La ilaha illallah. Karena Nuh alaihi salam sudah berdakwah. Kata Allah dalam surah Nuh itu berdakwanya Nabi Nuh itu lailan wa nahara, siang dan malam. Aku telah berdakwahkan kaumku siang dan malam. Tidak sekali, 3 kali sepekan. Tidak kajiannya, tidak apa? Tidak kajian. Kalau datang Ustaz, kalau datang ya datang. Tidak. Dakwahnya didatanginya kaumnya itu. Dakwah dengan cara jemput bola. Jemput bola nama orang. Dakwah didatangi face to face. Bertatap muka, bertamu. Ajib. Dakwah Nuh Nabi alaihi salam. Kalau buat contoh itu kini kota nak orang jemaah tertentu. Ambo kau pakai contoh ku apa ke pedalaman lado komentar di Facebook jemaah ikut Ustaz nya. Tersoralah situ. Karena dakwah kalau ke tempat yang tidak jauh dari kota, itu ya lama. Tapi kalau dakwah ke kampung-kampung dan pedalaman, jangan tanya amplop leh. Awak mah amplop. Tapi itulah betapa beratnya dakwah. Nuh alaihi salam itu yang dilakukannya. Siang dan malam mengajak kaumnya. Ya, memang berat Pak. Contohnya, kok cerita sikonya. Di kampung tu, sejak mulai dakwah, yang sejak lanjut di ko kini, berapa tahun dah? Hampir 4 tahun. Baru seorang dapat bang, mondok di pondok. Tapi jadilah tu. Mudah-mudahan yang seorang tu jadi ustaznya besok. Di Pulau Penyalai, 80 tahun lu situ. Yang orang tempatan asli, yang le bertahan mondok kini, le berdua. Itunya. Padahal di desa itu hanya 30% Islamnya. Jadi Nuh alaihi salam berdakwah, tidak ada apun tak banyak yang ngikut dah. Karena memang Nabi itu ada orang-orang yang memang banyak pengikutnya, ada yang kurang, ada yang tak ada. La ilaha illallah. Bahkan di Masjid Nabawi ada mantan rektor Universitas Islam Madinah, Desa Saleh Al-Abud namanya, Masya Allah. Abu pas ada rezeki haji umroh, buat tengok, Masya Allah, ya luar biasa itu. Mantan rektor itu yang hadir di kajian beliau itu bisa dihitung dengan jari Pak. Ajib. Tapi tahu ceramah ini direkam. Bahkan ada yang sebagian masyarakat itu tidak ada orang yang hadir di majelisnya. Itulah ujian berat. Namun mereka tetap berdakwah di jalan Allah SWT. Maka dakwah itu yang penting itu betul prosesnya. Bukan banyak orang yang mengikutinya. Sebab banyak orang yang mengikutinya, itu adalah hak prerogatif Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang didakwahi itu. Jadi bayangkan itu, mantan rektor masih hidupnya sampai kini, masih ada majelis saja sampai kini. La ilaha illallah, Masya Allah, lembut Syekh. Amu hadir, Masya Allah. Aku juru mantan rektor. Ajib. Baik. Nuh alaihi salam, kaumnya bukan hanya tidak ikut tapi membangkang. Godang gojo. Membangkang. Allahul musta'an. Makanya Nuh berdoa, sungguhnya jika engkau biarkan mereka ya Allah tinggal, ada yang tinggal istri mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, menyuasai uang kojo, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Ya Rabbku, ampuni aku, ibu bapakku, orang-orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu
kecuali kebinasaan. Tak tahan Nabi Nuh dicurahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ajib. Saking membangkangnya mereka, saking didakwahi, dai bertambah semakin jauh, semakin didakwahi semakin jauh. La ilaha illallah. Allahul musta'an. Dan Nuh alaihi salam tetap sabar. Sebutan orang kepada beliau ketika disebut sebagai orang gila, dia hanya berdoa kepada Rabbnya. Fada'a rabbahu anni ma'lubun fantasir. Ya Rabb, mengadunya kepada Allah, aku ini adalah orang yang dikalahkan. Oleh sebab itu, menangkanlah aku ya Allah. Menangkan aku ya Allah. Allah Ta'ala pun mendengar seruan Nuh alaihi salam. Allah dengar seruan Nuh alaihi salam. Walaqad nadana Nuhun falani'mal mujibuna wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami. Sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenalkan adalah kami, kata Allah Rabbul Alamin, dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Apa bencana yang besar itu? Ajib. Akhirnya datang wahyu kepada Nuh alaihi salam. Fa'auhayna ilaihi, kami wahyukan kepadanya, anisna'il fulka bi'ayunina, agar Nuh alaihi salam membuat bahtera kapal. Kita tengok macam apa kapal yang dibuat dia baik kodenya. Wa wahyina, dan ya Nuh alaihi salam membuat bahtera itu dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, juga aturan yang Allah Taala bimbing Nuh alaihi salam itu. Fa idza jaa amruna wa farat an-nur fasluk fiha min kulli zawjayn itsnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi al-qawlu minhum. Allah Taala ceritakan, ya, manakala apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masuklah ke dalam bahtera itu sepasang dari setiap jenis-jenis dan juga keluargamu, jenis hewan, kecuali orang yang telah terlebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab. Jadi Nuh alaihi salam memenuhi perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh Nuh membuat kapal, dan kapal pun Nabi Nuh alaihi salam pun membuat kapal. Apa bahannya? Mereka dia buat dari kayu, dari papan dan pasak, diikat dengan kuat dengan tali, ya. Kemudian manakala Nuh alaihi salam membuat kapal ini dengan kayu. Azan. Barakallahu fikum. Silakan. Fadhal. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Nuh alaihi salam mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuh pun membuat kapal tersebut berasal dari papan dan pasak, ya, di bukit, di gunung. Dan setiap kali lewat kaumnya, mereka pun mengejek Nuh alaihi salam. Sudahlah, ndak omong ikut ada cemeen lah. Itu tu modelnya. Ndak omong ikut ala de kone cemeen lah. Itulah sunnatullah. Itulah perjuangan para dai, para anbiya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan tidak ada keterangan seperti apa dan dari apa kayunya kapal Nabi Nuh alaihi salam. Tidak ada keterangan yang valid dari Quran dan hadis. Namun yang ada itu hanya mungkin sebagian orang penjual-penjual tasbih dan yang lain, kau tasbih kayu Nabi Nuh dulu hanya macam-macam. Jadi kata para ulama, seperti dalam Sahih Qasasil Quran disebutkan bahwa tidak ada keterangan yang valid tentang dari kayu apa. Kita hanya bisa membayang-bayangkan saja. Namun kau cuma entawi. Karena memang papan dan pasak-pasak begitu saja. Jangan tanya ada poku bosi zaman itu leh. Allah Ta'ala alam ya. Karena memang ya entah seperti apa. Yang jelas disebutkan dalam kitab sejarah itu dengan pasak-pasak ya. Baik. Lalu tiba-tiba keluar air tanur. Hebatnya apa? Manakala kapal Nuh alaihi salam ini sudah jadi,
terjadi perubahan alam yang dahsyat. Dari tungku memancar air. Dari tungku memancar air. Allah membuka langit, turunlah hujan. La ilaha illallah. Hujan deras. Bumi pula memancarkan air. Dari bawah air, dari atas air. Bertemulah air dari atas dengan air dari bawah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ketika sudah menginginkan sesuatu cukup mengatakan kun, jadi, fayakun, maka jadilah dia. Jadi bukan kun fayakun, cukup kun. Sebab bukan kun fayakun kata Allah itu, kun, jadilah. Nah, fayakun itu artinya maka jadilah. Iya. Allah Subhanahu wa taala pun langit ini atas perintahnya, bumi ini atas perintahnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fussilat, "Tsumma stawa ila sama wa hiya dukhan faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karhan qalata ataina ta'i'in." Kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menuju penciptaan langit dan kemudian Allah Ta'ala beristiwa kepada di atas langit, dan langit ketika itu merupakan asap, lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya kepadaku. Akhirnya apa? Dalam keadaan taat, tunduk, patuh. Jadi apapun yang ada di bumi dan langit tunduk, tau'an wa karhan. Dalam keadaan tunduk iya atau terpaksa tunduk semuanya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Terjadilah banjir besar. Sehingga langit dan bumi saat itu hanyalah berupa air, di atas air, di bawah juga air. Air semuanya membersihkan bumi dari kotoran yang dibuat oleh orang musyrik dengan kesyirikan-kesyirikan mereka. Makanya pertama kali kesyirikan itu terjadi adalah zaman Nabi Nuh alaihi salam, ketika mereka membuat patung-patung orang saleh. La ilaha illallah. Jadi petaka pun menimpa mereka, kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala rahmatnya. Fa iza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqul alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Mereka kaum tersebut naik ke kapal itu. Lalu masya Allah, rata air semuanya. Ucapkanlah kata Allah SWT, alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Segala puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang berbuat zalim. Kapalnya Nuh alaihissalam hanya dari papan dan pasak begitu saja, tapi Allah selamatkan. Apa sebab? Ada dua alasan kenapa Allah selamatkan. Satu, mereka dituntun oleh Allah Ta'ala sendiri dalam berdoa ketika menaik kapal itu, wa qala rkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Naiklah kamu sekalian semuanya ke dalam kapal itu, dan ketika kamu naik ucapkanlah bismillahi majraha wa mursaha, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, waktu berlayar dan waktu berlabuh, wa mursaha. Berdoa dengan menyebut nama Allah, inna rabbi laghafurur rahim. Itu rahasia yang pertama. Jadi Allah selamatkan. Yang kedua, Allah Ta'ala sendiri sudah menyebutkan tajri bi'ayunina jazaan liman kana kufir, yang telah berlayar dengan pemeliharaan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari oleh Nuh alaihissalam. Ini Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Allah yang menjaga. Mereka berdoa, Allah pun menjaga. Kapal itu pun didorong oleh gelombang yang sedemikian besar. Setelah orang-orang mukmin naik ke atas kapal tersebut, hati-hati orang mukmin ketika itu merasa tentram. Mereka diselamatkan oleh Allah SWT. Mereka melihat langsung pertolongan Allah SWT. La ilaha illallah. Dan makhluk-makhluk Allah yang masuk berpasang-pasangan, semuanya mati. Sebelum mati itu sebelum mereka tenggelam, Nuh alaihissalam pun diuji oleh Allah Ta'ala ketika beliau melihat anaknya
Anaknya yang sudah mulai terombang-ambing oleh gelombang yang sedemikian besar berusaha menyelamatkan diri. Sifat kasih sayang seorang ayah pun hadir. Siapa pula tidak sayang? Anak tu buah hati, belahan jantung. Kok pesek nalai dong anak? Inyo pendek, taka dedek, oh buat tak keribo, mato tabilolang, kulit hitam kolek, pusek pun tabudu, godang, tersungguh kalau anak sayang gua. Jadi itulah Ibrahim alaihissalam. Kenapa pula tidak sayang? Sayanglah anak. La ilaha illallah. Ketika Allah Ta'ala pun ceritakan bagaimana wahiyya tajri bihim fi maujin kal jibal. Bahtera itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung. Ajib. Wanada Nuhun. Nuh ini wanada Nuh ibnahu. Nuh ini menyeru anaknya. Wanada Nuh ibnahu. Nuh ini pun menyeru anaknya ini. Dipanggilnya anak. Serunya. Apa kata Nuh? Kata Nuh, wa kana fi ma'zilin ya bunayyar kab ma'ana. La ilaha illallah. Wahai anakku, naiklah ke sini ke kapal bersama kami. Wala takum ma'al kafirin. Janganlah kamu masuk orang-orang rombongan kafir itu. La ilaha illallah. Tetapi keputusan Allah telah berlaku. Allah telah tetapkan. Apa kata anaknya? Anaknya jawab dengan kesombongan. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat meliharaku dari air yang besar ini. Nuh pun berkata, qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada yang akan bisa melindungi dari azab hari ini kecuali Zat yang Maha Penyayang. Akhirnya tenggelamlah anaknya. Wahala bainahumal mawju fakana minal mu'raqin. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Nuh alaihissalam pun tidak melihat anaknya lagi. Bayangkan gunung Pak. Berapa godang ngailawi dong Ini menunjukkan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk itu rendah, tidak akan berkutik. Dan hebatnya lagi, begitu sudah tenggelam semuanya mereka mati, kaum yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam berserta binatang-binatang yang sepasang-sepasang dipilih oleh Nabi Nuh. Berarti kita kini kau yang selamat tegera keturunan. Binatang-binatang yang ada hari ini, yang ada pasang-pasangannya dulu. Ajib. Atau mungkin ada juga yang diciptakan Allah ya setelah itu. Tapi begitulah, ada cara Allah menyelamatkan binatang-binatang. Ini binatang ini perlu Wak. Binatang ini perlu pasangan ini kan diselamatkan oleh Nabi Nuh. Masa awak tahu Nuh pakai punya pasangan? Aduh. Allahu musta'an. Baik. Begitu betul-betul sudah tenggelam, air yang menggunung tinggi, Allah Ta'ala pun hilangkan azab itu, hilangkan air itu seketika. Wakila ya ardu la'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi. La ilaha illallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hai bumi, telan airmu. Tunduk bumi. Tolana yang baliknya. Wahai langit, berhentilah, aqli'i. Berhenti. Dan air pun susut, disurutkan oleh Allah SWT, diperintahkan oleh Allah SWT, selesai. Akhirnya air hilang. Susut isadoh, selesai. Nuh pun selamat. Dan dalam kisah itu kan Nuh pun masih berharap, wanada Nuh rabbahu. Dan ketika Nuh masih menyeru Rabbnya, faqala rabbi inna bani min ahli. Ya Rabbku, anakku adalah keluargaku. Wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Engkau maha benar ya Rabb, engkau hakim yang seadil-adilnya. Allah pun jawab ketika Nuh masih berharap anaknya
Ya, kan keluarga. Ia berharap dapat memberikan pertolongan kepada anaknya berupa ampunan dan yang lainnya. Allah Ta'ala jawab, ya. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlika. Innahu amalun ghairu salihin. Apa kata Allah? Hai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu, tidak keluarga yang lainnya. Walaupun anaknya secara biologis anak kandungnya, tapi dia laisa min ahlika, bukan termasuk keluargamu lagi. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Maka sebab itu fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, maka kamu jangan minta lagi apa yang kamu tidak, memohon lagi padaku, jangan mohon lagi padaku apa yang kamu tidak tahu ilmunya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. La ilaha illallah. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku memperingatkan kamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Allah Ta'ala telah berikan keluarga kepada Nuh alaihi salam dari kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengikutinya. Dan keluarga, kekeluargaan orang-orang yang beriman, ikatannya sampai di hari akhirat kelak. Masya Allah. Apa faedah ketika para ulama menyebutkan bahwa untuk mendalami dan meresapi tauhid rububiyah, renungilah mukjizat para anbiya. Air biasa. Tapi ketika Allah sudah inginkan terjadi. Allah Akbar. Belum lagi mukjizat para nabi yang lain yang Allah Ta'ala perlihatkan kepada hamba-hamba ini. Lihatlah bagaimana Allah Ta'ala ceritakan tentang mukjizat nabi yang lain. Masya Allah. Kejadian-kejadian luar biasa. Tidak masuk akal. Tapi ketika Allah berkehendak, terjadi. Tapi jangan seperti kaum Nabi Saleh. Di mana ketika kaum Nabi Saleh hadir kepada kaumnya, ya, mendekati kaumnya, dan kaumnya meminta, "Wahai Saleh, kalau betul kamu, tolong kasih kami mukjizat. Kamu tengok bukit tua, bukit batu, keluarkan dari bukit itu unta," katanya. Bayangkanlah, bukit batu, mintanya keluarkan dari bukit itu unta. Lalu Nabi Saleh pun bertanya, apakah nanti ketika keluar unta kalian mau beriman? Ya beriman kami, kalau ya bisa diangnya. Akhirnya batu itu pun retak dan keluarlah darinya unta. Dan permintaannya tidak tanggung-tanggung. Permintaannya unta itu bisa mengeluarkan susu yang bisa membuat cukup makan kami sekampung pahaninya. Akhirnya susunya kaum susu unta tersebut, Masya Allah, tinggal diambil aja lah, tidak perlu diperah. Lotan nampan, lotan baskom situ akan keluar semua, makan uang sekampung deknya. Tapi akhirnya mereka hanya menuduh itu adalah perbuatan sihir. Akhirnya apa? Mereka pun juga tidak beriman. Apa sebab? Sebab dari awal bukan ingin mencari kebenaran, tidak ingin berharap keimanan, namun hanya ingin mempermalukan Nabiullah tersebut. Ingat di pemalu deknya, keyang. Ini kita pemalunya tidak bisa deknya. Sebab dalam akal mereka tidak bisa. Demikian pun Nabi Muhammad SAW, akhirnya mereka tuduhlah tukang sihir. Jago sihirnya. Allahul Musta'an. Makanya di awal tadi kita sebutkan, ketika kita ingin mencari keimanan, kita pandang alam ini, maka yang akan dapat memang keimanan. Tapi kalau ingin hanya pergi jalan-jalan, melihat keindahan alam begitu saja, yang dapat pulang pun bukan keimanan. Yang ditengok, pemandangan alam yang nampak, orang nan sangku olah pangai nan tak berpakaian, nampak pula, sehingga pulangnya pun membawa kemaksiatan dan hati yang kelam. Melihat alam, akhirnya hati kelam. Apa sebab? Tidak berangkat ingin mendapatkan keimanan. Tapi orang yang ingin mendapatkan keimanan, melihat indahnya alam, akan pulang dengan membawa keimanan. Perlu niat tadi. Niat tadi perlu. Kalau enggak, kacau artinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena keterbatasan ilmu dan waktu, kita cukupkan sampai di sini daras kita pada malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kita masih pembahasan tauhid rububiyah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.